teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Febriani dengan NIM 2312486 Prodi PGMI kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah berasal dari suku Arab terpandang Quraisy, yaitu Bani Taim dari Ibu Bakar dan Bani Kinanah dari Ummu Ruman. Bani Taim merupakan keluarga besar suku Quraisy yang terkenal berani, membela kehormatan diri, dan mendapatkan kedermawanan juga suka menolong. Maka tak heran jika sejarah mencatat kelembutan, keberanian, ketegasan, dan kedermawanan dan kesabaran Aisyah. Ia adalah seorang perempuan cerdas dan berwibawa yang sangat dicintai Rasulullah SAW dan menjadi teladan bagi seluruh perempuan muslim di dunia ini. Beliau ialah Ummul Mukminin Ummul Abdillah Aisyah binti Abu Bakar Shiddiq bin Shiddaqillah Akbar. Istri tercinta Nabi. Aisyah lahir sekitar 4 atau 5 tahun setelah masa kenabian. Kemudian ia dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usianya yang ke-6 tahun dan memasuki rumah tangga Rasulullah sejak usia 9 tahun. Sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari dan Muslim, julukan terkenalnya adalah Al-Humairah yang artinya kemerah-merahan. Dari julukan itulah Rasulullah menggambarkan bahwa kulit Aisyah putih dan pipinya kemerah-merahan. Selain fisiknya yang cantik, Aisyah juga cerdas, menyerap pengetahuan. Karena itulah sahabat Nabi yaitu Abu Musa Al-Asy'ari menyatakan, "Tidaklah kami, para sahabat Muhammad SAW, bingung dalam suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapat pengetahuan padanya tentang hal itu." Karena kecerdasan dan keistimewaan Aisyah itulah Rasulullah SAW menjadikannya sebagai sosok perempuan yang paling ia cintai dalam hidupnya. Aisyah lahir di Mekah pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum Hijrah, bertepatan pada bulan Juli tahun 614 Masehi, yaitu akhir tahun ke-5 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Aisyah adalah istri ketiga Rasulullah SAW. Ia terlahir dari pasangan suami istri yang mulia. Ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat dicintainya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman. Nama lengkap Aisyah yaitu Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq bin Abu Quhafah Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Sedangkan dari ibunya Aisyah binti Ummu Ruman binti Umair bin Dahman bin Al-Harith bin Gharib bin Malik bin Kinanah. Jika dilihat dari nasabnya, Aisyah berasal dari keturunan yang mulia, sebab garis keturunannya yaitu dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada kakeknya ketujuh, yaitu Murrah bin Ka'ab. Sedangkan dari Ummu Ruman, nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang ke-11, yaitu atau ke-12. Wanita ini berparas cantik, berkulit putih, sebab itulah ia sering dipanggil dengan sebutan Humairah. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas yang Allah telah mempersiapkan untuknya menjadi pendamping Nabi dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Ia dikenal sebagai perempuan cantik dan cerdas, ingatannya kuat, dan ia kritis dalam memandang suatu perkara yang terjadi di masanya. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As ketika bertanya pada Muhammad Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Lalu beliau menjawab, "Aisyah." "Kalau dari kalangan laki-laki?" tanya Amr lagi. Rasulullah menjawab, "Ayahnya, yaitu Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal kekritisannya, Aisyah menyampaikan protes pada hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, "Seorang perempuan masuk neraka karena ia membiarkan kucing betina kecil kehausan." Ketika mendengar riwayat itu, Aisyah
berkomentar pada Abu Hurairah, "Apakah iya Allah akan menghukum seseorang karena seekor kucing, wahai Abu Hurairah?" Kata Aisyah, "Lain kali jika meriwayatkannya hadis Nabi, berhati-hatilah." Kata Aisyah sebagai dikutip dari buku Women and Islam. Kata Aisyah sebagaimana yang dikutip dari buku Women and Islam, yaitu penulis dari Fatimah Mernissi. Saking cerdasnya, bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW mengakui otoritas Aisyah dalam mengomentari pelbagai disiplin ilmu di masa itu. Aisyah tidak pernah melihat perempuan yang lebih cerdas dalam bidang kedokteran, fikih, dan syar'i selain Sayyidah Aisyah R.A., ujar Urwah bin Zubair. Aisyah adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Terbukti saat tuduhan zina yang dilontarkan oleh orang-orang munafik untuk menjatuhkan martabat Nabi Muhammad SAW telah tumbang dengan turunnya 16 ayat secara berurutan yang akan senantiasa dibaca hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan kesucian Aisyah dan menjanjikannya dengan apapun dan rizki yang baik. Namun, karena ketawaduannya, kerendahan hatinya, Aisyah mengatakan, "Sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibacanya." Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan dan kelebihan Aisyah. Aisyah adalah satu-satunya gadis yang dinikahi Rasulullah SAW. Pada dirinya terdapat banyak sekali kelebihan, yaitu antara lain, yang pertama, keutamaan Aisyah atas lainnya digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah perumpamaan melewati riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Keutamaan Aisyah atas wanita yang lainnya bagaikan keutamaan thorit atau roti yang dibubuhkan dan dimasukkan ke dalam kuah atas makan makanan lainnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri beliau lainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Amir bin As bahwa suatu ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Lalu beliau menjawab, "Aisyah." Kemudian Amr bin As kembali bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah lelaki yang paling engkau cintai ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ayahnya, Abu Bakar." Yang ketiga yaitu ada Aisyah menerima salam dari malaikat Jibril yang disampaikan lewat Rasulullah SAW. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah, "Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Jibril telah mengucapkan salam kepadaku." Maka aku menjawab, "Alaihi salam." Dalam riwayat lain, ketika Jibril mendatangi Rasulullah SAW, beliau menyampaikan salam Jibril kepada Aisyah dan Rasul memanggilnya dengan sebutan, "Ya Aish, ini Jibril datang menyampaikan salam kepadamu." Yang keempat yaitu Allah telah membersihkan nama Aisyah dari tumbuh-tumbuhan dusta langsung dari langit melalui Al-Quran dalam surat Al-Nur ayat 26. Ayat tersebut berbunyi, "Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh untuk bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga." Yang kelima yaitu pada saat-saat terakhir sebelum wafat, atas perintah Rasulullah SAW, beliau ditinggal di kamar Aisyah, dirawat oleh Aisyah hingga ajal menjemput. Beliau meninggal dalam pangkuan dan dekapan Aisyah. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan darinya Aisyah. Dia berkata,
Allah mewafatkan Rasulullah di mana kepala beliau berada di antara paru-paruku dan bagaimana atas dadaku. Dalam cerita Saudah binti Jam'ah, jika Aisyah ialah wanita yang mudah tersinggung, tapi ia juga sosok yang tegar, tegas, dan tidak pengecut. Ia adalah satu-satunya ummul mukminin yang berani turun langsung ke medan perang, seperti saat perang Uhud ketika umat Islam kocar-kacir. Aisyah justru turun memimpin kaum perempuan untuk memberi minum kepada para pejuang Islam. Tak hanya itu, ketika sedang terjadi perang Khandaq, Aisyah juga pernah turun dari benteng yang melindungi Nabi. Wanita dengan sifat pemurah itu memiliki derajat yang tinggi di mata Nabi dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah, sampai-sampai Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, yaitu orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sari atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dibenci Allah adalah yang keras kepala dan suka membantah. Hadis Bukhari nomor 9. Satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW yang dinikahi dalam status perawan adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ia adalah istri kesayangan Rasulullah SAW dan kerap dijadikan sumber otoritatif terkait hadis dan pengetahuan fikih dalam Islam. Sampai ia meninggal, Aisyah menyumbangkan riwayat sebanyak 242 hadis sebagai warisan pengetahuan Islam. Ketika dinikahi Nabi, Aisyah menjadi istri ketiga beliau setelah Khadijah dan Saudah binti Jam'ah. Setelah hidup selama 63 tahun, Aisyah wafat pada Senin malam 17 Ramadan 58 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 13 Juli 678 Masehi. Ia dikebumikan di pemakaman Baqi dan jenazahnya diimami Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam yang saat itu adalah gubernur Madinah. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai nikmat berupa kecerdasan yang luar biasa, pemahaman yang tangkas, dan hafalan yang kuat kepada Aisyah. Maka tak heran jika peran Aisyah tidak hanya dalam periwayatan dan pemahaman hadis. Aisyah juga berperan sebagai dalam pengajaran ilmu tentang tafsir dan ashab an-nujul, fikih, ilmu faraid, bahkan ilmu kedokteran pun Aisyah dapat mempelajari, juga termasuk kesastraan pula. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan itu bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Tapi sebelum saya pamit undur diri, saya memiliki pantun untuk kalian, yaitu bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat, segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.